Ya. Hai, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Selamat datang di Podcast Heboh, sebuah ruang diskusi yang akan membedah tuntas sejarah bangsa kita. Sebelum podcast ini dimulai, perkenalkan, nama saya Diego dan saya ditemani oleh dua rekan saya yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Serafin. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Dan perkenalkan, nama saya Ella. Nah, pada episode kali ini, kami akan menyinggung tentang topik yang sangat penting, yaitu membedah keberhasilan serta kegagalan yang terjadi pada salah satu babak krusial sejarah Indonesia, yaitu masa Orde Lama, atau yang lebih dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Betul sekali, El. Tapi kami tidak hanya membicarakan mengenai opini atau pandangan pribadi kami semata. Kami juga akan membahas dan menganalisis tentang fakta-fakta sejarah yang terjadi pada masa Orde Lama ini dari sudut pandang yang lebih mendalam. Oleh karena itu, sudah hadir bersama kami para narasumber yang sangat kompeten dan terpercaya. Di studio sudah ada Abi sebagai ahli sejarah dari Universitas Planga Plongo. Selamat datang, Abi. Halo semuanya, senang sekali bisa diundang ke podcast Heboh. Saya harap kita bisa berdiskusi dengan baik ya. Dan tentunya kami juga kedatangan ahli politik yang akan memberikan analisis tajam, yaitu Kayla, sebagai ahli politik dari Universitas Mata Ikan. Selamat datang, Kai. Halo semua, terima kasih atas undangannya. Saya siap untuk membedah dinamika politik masa Orde Lama. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di podcast kami ini. Kita langsung saja ya. Mungkin sebagai pemantik diskusi, boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana gambaran umum dan sejarah yang terjadi pada masa Orde Lama ini, Abi? Baik, terima kasih. Jadi, seperti yang kita tahu, masa Orde Lama ini secara spesifik merujuk pada periode yang diwarnai oleh demokrasi terpimpin yang digagas oleh Presiden Soekarno. Dan ini berlangsung sekitar tahun 1959 hingga 1967. Ini adalah masa transisi dari sistem parlementer menuju sistem yang lebih terpusat. Sayangnya, pada masa Orde Lama ini, perencanaan pembangunan nasional jangka panjang yang telah dibuat belum bisa terlaksana dengan optimal. Mengapa? Karena kondisi politik dan keamanan saat itu yang sangat bergejolak. Wah, kondisi politik yang bergelonjak ya? Kalau boleh tahu lebih detail, bagaimana sih kondisi politik saat itu, Kayla? Nah, Diego, pada masa Orde Lama ini, keadaan politik di Indonesia memang sedang sangat tidak stabil. Pemerintahan harus berjuang keras menghadapi berbagai ancaman. Masih banyak terjadi pemberontakan separatis dan ideologis yang secara serius menyebabkan tidak adanya keamanan di lingkungan masyarakat dan menguras energi bangsa. Kita bisa sebut beberapa yang besar. Ada pemberontakan G30 SPKI, gerakan pemecah RMS di Maluku, dan gerakan ideologis Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang tersebar di Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Stabilitas politik yang buruk ini tentu menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi. Selain masalah keamanan, ada juga upaya serius yang dilakukan pemerintah saat itu untuk mengatasi masalah ekonomi yang terus memburuk, yaitu dengan dikeluarkannya Deklarasi Ekonomi atau DEKON pada tahun 1963. Nah, DEKON ini bertujuan mulia, yaitu untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, bebas dari imperialisme, dan pada akhirnya memperlancar kegiatan pembangunan nasional. Bener banget, El. Semangat dari Dekon ini kemudian menjadi landasan di mana program-program pembangunan yang bersifat besar pun dapat dilaksanakan. Melalui program ini, Indonesia berhasil membuat proyek-proyek raksasa yang monumental. Misalnya, pembangunan Monumen Nasional atau Monas dan juga penyelenggaraan Games of the New Emerging Force atau GANEVO sebagai tandingan Olimpiade yang menunjukkan politik mercusuar Indonesia di mata dunia. Dan tidak hanya proyek-proyek di pusat, banyak juga bangunan yang didirikan dari program ini yang sejatinya dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan memiliki nilai guna. Kita
Kita bisa lihat contohnya, seperti pembangunan jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi di Palembang dan pembangunan Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, yang sampai saat ini masih kita bisa nikmati manfaatnya. Betul sekali poin-poin yang disampaikan. Namun, disinilah letak ironis sejarahnya. Proyek-proyek yang bersifat besar dan megah ini ternyata harus dibayar mahal oleh negara. Pembangunan yang masif ditambah dengan krisis politik justru memperparah perekonomian di Indonesia. Akibatnya fatal. Utang luar negeri menumpuk signifikan, ekspor menurun drastis karena fokus yang terpecah. Dan yang paling terasa oleh rakyat adalah inflasi yang melambung tinggi hingga mencapai ratusan persen. Wah, ternyata dampak kegagalan ekonominya besar juga ya. Di balik megahnya proyek-proyek yang dibangun pada masa Orde Lama itu. Sebuah catatan sejarah yang pahit. Ya, begitulah dinamika sejarah. Selalu ada dua sisi mata uang, yaitu kegemilangan dan kemunduran. Ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Baik, sekian dari podcast kami kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para narasumber, Abi dan Kayla, yang sudah hadir dan berbagi ilmu yang luar biasa. Kami tutup podcast ini dengan sebuah pantun penutup. Mawar cantik ada di pekarangan, semerbak mewangi menghapus gusar. Maafkan atas segala kekurangan, kritik saran silakan, asal jangan kasar-kasar. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye semua.